Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat berangkaikan salam kepada kekasih tercinta, suri tauladan sejati, panutan alam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ah serta para ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustazah Umi Naila yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Ustazah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Khususnya dalam syiar dan dakwah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Agar majelis ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan wasilah surah Al-Fatihah yang telah kita baca bersama, Allah bukakan hati dan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Serta Allah ridhoi majelis ini berjalan penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah Umi Naila. Terima kasih Mama Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha Illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Boleh dibuka ininya? Geli. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
وأتوب إليه لرضاء الله تعالى وعنايته وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاء والصحة والعافية والسلامة والبركة وزيادة المحبة والمغفرة وحسن الخاتمة وقبول الحاجات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله موجود إلا الله. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Atas kudrat Allah ini niat berbakti pada Allah. La ilaha illallah. La matluba illallah. Dikerjakan ini amalan karena perintah Allah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Dikerjakan ini amalan mengharap ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya bunda-bunda solihah semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap bahagia, tetap semangat. Allahu Akbar. Harus bahagia ya Bu ya, karena kalau bahagia itu kita akan sehat, kalau bahagia itu akan lapang ya. Semuanya punya masalah pasti, namanya manusia yang hidup punya masalah, yang udah meninggal pun kalau enggak taat pasti bermasalah. Makanya udah deh, nikmati saja hidup yang sudah Allah gariskan. Insya Allah semuanya dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Mama Agung selaku Ketua Taklim Gabungan beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah yang hadir kurang lebih 9.000 orang beserta para malaikat dan golongan bangsa jin ikut ngaji juga. Insya Allah semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang usia yang barokah, istiqomah beribadah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya, diberikan rezeki yang halal, berkah berlimpah dari berbagai arah, dan insya Allah semuanya kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, sehingga duduknya kita di pagi hari Kamis tanggal 28 Muharram. 2 hari lagi Muharram akan berlalu. Nanti tidak terasa Jumadil Awal, Jumad Rabiul Awal, bulan Maulid. Habis bulan Maulid mah nggak terasa ibu, tahu-tahu Rojab, tahu-tahu Ramadan, tahu-tahu Lebaran. Betapa singkatnya waktu, makanya mumpung Allah masih beri kita sehat, gunakan sebaik-baiknya untuk meraih keuntungan dunia dan akhirat. Insya Allah kalau namanya hidayah itu memang urusan Allah, tapi harus dijemput. Sama dengan halnya rezeki. Ibu mau makan gak ada beras, nunggu aja ibu di rumah. Nunggu gimana Allah aja, nanti juga Allah masih beras. Itu perkataan orang itu benar apa kurang benar? Tidak tepat ya Bu ya, karena harus ke warung. Kecuali ibu punya langganan yang jualan beras, bisa diantar lewat online, pesen lewat WA, pesen beras 25 kilo, mau ditransfer atau mau COD, kan ada uangnya, harus ada uangnya, betul tidak? Kenapa enggak berusaha? Nunggu aja lah ketiban uang dari langit. Nah, nanti kalau ketiban uangnya 1 karung receh, bukannya bahagia, malah patah tulang kita ya kan? Nah, makanya urusan hidayah harus dijemput, urusan rezeki harus dijemput, kebahagiaan dunia harus diperjuangkan, kebahagiaan akhirat apalagi harus juga diperjuangkan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita sehat, panjang usia, sehingga di detik ini kita masih bisa istiqomah. Meski yang hadir ada 10.000, 11.000, tapi Allah melihat kesungguhan kita ingin mengisi sisa usia kita dengan menjemput keberkahan lewat jalur silaturahmi, lewat jalur thalabul ilmi. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali Allah pasti balas juga dengan
kebaikan. Allah balas kebaikan tidak hanya melulu soal materi, ketenangan, dipermudah dalam kebaikan, istiqomah ibadah, itu juga kan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabiin, tabiat, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut ke materi inti yaitu tajwid. Dan sebelum lanjut ke materi inti, ini ada jamaah online yang bertanya, boleh kita sama-sama jawab? Dan ini seputar haid katanya, ikut ngaji tapi bertanya masalah haid. Insya Allah mungkin bisa bermanfaat juga untuk kita ya. Baik, dari Ibu Mariah Imas. Ustazah, saya haid tanggal 1 suci, tanggal 10 udah sholat ngaji seperti biasa, tanggal 25 ada lagi darah. Itu istihadah apa haid? Haid Bu, karena ibu sudah 15 hari masa suci. Jadi masa suci antara haid pertama dan haid kedua itu minimal 15 hari. Ibu ini suci di tanggal 10 Juli, tanggal 25 Juli sudah haid, sudah keluar lagi darah. Maka kita hitung aja 15 tambah 10 25, berarti darah yang keluar di tanggal 25 tersebut sudah termasuk darah haid. Maka tidak boleh sholat, tidak boleh masuk masjid, duduk di masjid, tidak boleh berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu mungkin jawabannya, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Marilah kita lanjutkan ke materi tajwid. Dan Kamis kemarin kita belum melanjutkan ke makhorijul huruf hijaiyah selanjutnya ya Bu. Masih seputar kita memperbaiki lagi bacaan ta'awudz kita yang selama ini mungkin sudah dinilai kita benar, ternyata pas kita sesuaikan dengan ilmu tajwid, ilmu makhorijul huruf, ternyata belum enggak dibilang enggak betul, tapi belum tepat ya. Jadi intinya ngaji itu terus aja niat kita untuk lebih baik lagi. Oh, kemarin bacaan tahun saya gini, ternyata ketemu lagi ilmu, oh berarti bukan begini, terus aja dikoreksi agar yang namanya kebenaran itu hanya milik Allah ya Bu ya. Karena dalam ilmu qiraah juga kan tidak melulu hanya satu bacaan yang sudah kita pahami. Dalam ilmu qiraah bahkan ada 7 qiraah sab'ahnya disebutnya qiraah sab'ah, 7 bacaan. Yang biasa kita baca biasanya kan gini dalam surat Ad-Duha, wadduha wallaili idza saja. Betul tidak? Itu yang biasa kita baca. Ternyata kalau kita mendalami ilmu qiraah, para ulama terlebih dahulu banyak yang berpendapat wadduha bisa dibaca wadduhe, wallaili idza saja. Ada apa kaulnya, ada pendapatnya, ada pendapat ulamanya. Udah jangan kesana dulu nanti pusing ya Bu ya. Yang a'udzu juga kemarin masih pada yang belum ya. Nah sekarang mah kita perbaiki aja. Kenapa? Karena di antara sunnah sebelum baca Al-Quran itu kita harus baca ta'awud. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, fa idza qara'tal Qur'ana, di mana-mana kalian membaca Quran, fasta'iz billah, maka memohon perlindunganlah kalian kepada Allah, yaitu dengan membaca a'udzu billahi minasy
minasyaitonirrajim. Kemarin baru a'udzu, dan yang dianggap bibirnya udah agak tepat itu hanya Nenek Erli ya. Jadi sekarang mau tes lagi. Nah ini maaf dibuka bukan geli-geli jijik ya, tapi geli berbulu gitu ya. Jadi ke bibir itu getek, tahu getek? Bukan getek sampah, Umi. Apa ya? Gatel gitu, kayak gatel gitu ya. Ini permasalahan Umi kagak dibahas. Nah jadi Ibu kita ulangi lagi pembacaan a'udzu. Ingat jangan sampai antara makhorijul huruf hamzah atau alif dengan ain itu sama. Dua-duanya beda. Betul tidak, Bu? Ada alif, ada ain. Jangan dibacanya a'udzu. Apalagi a'udzu. Nah, kalau a ya a. Kan udah belajar rumusnya. Coba masih ingat atau masih lupa lagi? A I U ba, a I U ba, a I U ba, u an ani ana minal mu ni ma i an ani a i a u an in un. Nah, masih ingat atau masih lupa? 5 bulan loh liburnya ngaji tajwid. Kalau di universitas itu udah di drop out ya Bu ya, DO. Banyak liburnya. So, ulangi lagi. Semangat ya, semangat. 1 2 3 rumus makharijul huruf ha a atau hamzah. 1 2 3. A I U ba, a I U ba, a I U ba, U an ani ana minal ni ma'i an. ani a. Masya Allah. Sekarang ain. Nah, kalau a semuanya insya Allah fasohat. Karena kalau dalam belajar tajwid, belajar makharijul huruf itu jangan di apa ya namanya ya? Jangan ditahan. Jangan mulutnya itu tidak berkreasi ya. Jadi jangan tidak boleh. Ya kalau sependiam-pendiamnya orang, tapi dia pemalu Umi. Ya pemalu. Tapi kalau lagi ngaji tajwid nggak ada pemalu. Ya dan karena pemalu nggak ada hubungannya dengan pemalu ya. Atau dia introvert Umi. Introvert itu kalau lihat orang banyak itu dia stres. Nah, nggak ada hubungannya. Ini lagi ngaji ya, bukan masalah kejiwaan seseorang. Jadi ya harus dibilang harus dibilang Coba rumus sekarang, rumus ain. Nggak ditulis dulu biar ibu ingat lagi memorinya. Jangan hanya ingat insentif belum cair-cair, beras nggak turun-turun. Nah sekarang mah kita ingatnya ain. 1 2 3. Ai'uba, 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 an ani ana minal mu'ni ma'i an ani lebih gampang a atau a? Iya dong. Kalau a mah nggak butuh effort ya. Kalau ain harus ada effort. Gitu kan. Nah sekarang dalam pengucapan makharijul huruf lu kemarin masih banyak yang lu-nya itu tidak dibaca tipis. Untuk membedakan antara lu dan zo, saya tulis ya biar ibu-ibu lihat. Nah biar yang di TikTok ikut ngaji. Bismillah. Nah ini udah ada.
yang kemarin. Zu, ketika mengucapkan huruf zu, maka si bibir untuk membedakan agar tidak tertukar antara zu, zal, dan zu dari huruf zo, maka bibirnya itu tipiskan dulu. A'udzu, a'udzu. Coba ulang lagi. A'udzu. Nah, jadi si bibirnya teh dipekekkan dulu. Di bahasa Indonesia katanya. Ditarik dulu, gitu ditarik dulu. Jadi kalau huruf zu, nanti kalau ibu bilangnya a'udzu, nanti khawatir tertukar. Zo sama za ini kan makhorijul hurufnya sama, betul tidak? Yang makhorijul hurufnya itu sama itu sa, za, zo. Ini sama ini makhorijul hurufnya. Nah, berhubung za berharokat domah dan sebelumnya pun domah, maka untuk mentipiskan bacaan za ditarik dulu bibir kanan kiri. A'udzu, a'udzu. Jadi kalau bacaan a'udzu nanti khawatir, nanti beda artinya jauh, betul tidak? Jauh artinya. So, sekarang saya mau tes lagi satu-satu. Oke, ulang lagi. A'udzu, ulang. A'udzu. Lagi. A'udzu. Lagi. A'udzu. Nah, itu berarti tipis tuh. Sekarang Ibu Lena silakan. A'udzu. Lu. A'udzu. Nah, bibirnya harus bereksperimen. Pokoknya jangan malu-malu, kata saya juga nggak ada urusannya pemalu, introvert dengan ngaji tajwid. Pokoknya mau ketawa silahkan, inilah indahnya ngaji. Jadi tajwid itu tidak seseram yang kita bayangkan. Ini kalau dalam ilmu umum coba apa? Kalau tajwid itu matematika kan? Kalau matematika dulu zaman saya, kalau ibu sudah paling males sama matematika. Sama di pesantren pun kalau mau ngaji tajwid itu paling males karena dibayangkannya itu membosankan, seram gitu. Padahal enggak, asik loh. Ngaji tajwid itu asik kalau kitanya memang benar-benar enjoy ngajinya, tidak dianggap terlalu wah serius ini serius. Tapi biasa aja. A'udzu, ulang. A'udzu. Ayo, Umi Isa. A'udzu. Ya, Mama Agung. A'udzu. A sama U-nya masih sama. Ulangi lagi. A'udzu. A'udzu. Ya, Ibu. A'udzu. Nah, udah mulai bereksperimen bibirnya. Udah lagi, ya, lepas aja, lepas. Jangan malu-malu. Ini kan kita lagi ngaji ya. Lagi ngaji nggak usah malu-malu. Nah, sekarang Ibu di belakang Ibu. Ibu di belakang Ibu di mana ini? Anak nggak kenal. Sembunyi dia, Mi, sembunyi. Mama Baim, ayo. Semangat. Ih, nggak kelihatan bibirnya. Mau kelihatan bibirnya saya. Bibi mana ke bibi? Kalau nggak lihat bibir ya nanti enggak. Coba. Nah, kurang. A'udzu. Ayo Mama Baim. Ya Allah, sampai saya ulang. Lu. Dia kenal a'udzu. Ya, belajar lagi Ibu. Lu. Nah, jadi lu-nya jangan langsung lu, tapi bibirnya ditipikkan dulu. Lu, tarik dulu. Lu. Ya, kalau akhirnya udah pas sehat luar biasa. Akhirnya guru ngaji ya, master. Oh, Masya Allah. Umi. Ya, kalau Umi senyumnya malah banyak kali. Terlalu murah senyum. Ayo, menyesuaikan. Ibu. Iya. Oh, ini master, ini Bu RW master. Umi silakan. Ini mah kita sharing aja, sharing. Tengok besar. Suhu ini Mas. Suhu ini. Mi izin ya. Semoga berkah. Iya. Nah, ini nenek the best. Ayo nenek. Nah, gitu. Lanjut.
Nggak apa-apa, belajar. Tarik dulu bibirnya. A'udzu. Zu. Ya, pelan-pelan aja ya, jangan patah semangat. Di rumah sambil bercermin boleh berlatih. A'udzu. Bunda. A'udzu. Nah, sama-sama. A'udzu. Ulang. A'udzu. Lagi. A'udzu. Ya, ini dipanjangkan kenapa ya? Karena matobi. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam pengucapan billah ini dibaca tipis. Namanya tarkib. Kalimah Allah sebelumnya baris kasroh. Jadi jangan dibaca a'udzu billah. Nah, salah. Karena sebelumnya baris kasroh, maka Allahnya, lam jalalahnya dibaca tipis. Nah, selanjutnya dalam pengucapan minasyaiton, jangan sampai dalam pengucapan shin itu bibirnya manyun. Tidak boleh. Karena makharijul huruf shin itu tidak ada kaitannya dengan bibir. Yang huruf makharijul huruf bibir mah mim baru bibir. Kalau shin tidak ada hubungannya dengan bibir, maka tidak boleh sekali-kali membaca sya-nya jadi sya. Minasyai tidak boleh, tapi harus tinggal mengangkat aja bibir bawah ke atas. Minasyaitonir rajim. Monyong nggak usah, dan nggak boleh monyong, nggak boleh karena tidak ada kaitannya dengan bibir kalau makharijul huruf sya. Ulangi lagi sama-sama. Minasyaiton. Ulang. Nah, kayak kita ngusir apa ya? Ngusir tikus ya. Ngusir ayam atau ngusir burung. Nah, gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan bibir, maka tidak boleh sekali-kali memanyunkan bibir kita ketika melafalkan huruf shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaiton. Coba Ibu Lena. Minasyaiton. Satu-satu. Minasyaiton. Bunda Agung. Minasyaiton. Nah, sya kalau di Latinnya SYA. Sya. Minasyaiton. Nah, tebalkan lagi. Minasyaiton. Minasyaiton. Ibu. Minasyaiton. Nah, tidak boleh manyun. Minasyaiton. Minasyaiton. Nah, Ibu masih manyun, nggak boleh. Minasyaiton. Betul, Teteh. Masya Allah, lanjut. Iya, lanjut, Umi. Lanjut, Ibu. Ibu RW. Nenek. Minasyaiton.
Iya, lanjut. Minasyaiton. Minasyaiton. Tebal, ya tebal. SDA. Gitu. Minasyaiton. Iya, Bunda. Minasyaiton. Nah, begitu ya. Jadi perlu diperhatikan huruf shin. Huruf shin tidak ada hubungannya dengan makhorijul huruf bibir dua. Jadi tidak boleh sekali-kali memanyunkan bila dia sedang berharokat fathah. Jadi dalam kalimat minasyaiton hanya tinggal menarik bibir kita yang bawah ke atasin. Tebalin. Kalau dalam keseharian yang sebelumnya kita belum tahu, banyak yang membaca minasyaiton gitu. Mungkin karena udah terdengarnya kayaknya dimanyunkan, maka ikut-ikutan yang lainnya. Termasuk dalam bacaan a'udzu, banyak yang masih membaca, terlebih anak-anak ngaji a'udzu. Padahal makhorijul hurufnya bukan zu. Kalau zu itu jatuhnya jadi zai, dan nanti beda lagi artinya, beda lagi maknanya. Kalau a'udzu, hamba berlindung kepada Allah. Kalau a'udzu, kemuliaan. Jadi beda jauh. Makanya dalam membaca Al-Quran, kenapa nanti di hari kiamat ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah melihat orang-orang yang ahli baca Al-Quran di dunianya, tapi mendapat laknat dari Allah. Kenapa? Ketika Rasul bertanya kepada malaikat, kata malaikat, orang-orang tersebut di dunianya ahli Al-Quran. Kenapa dibilang ahli Al-Quran? Ya setiap hari tidak pernah lepas dari baca Al-Quran. Tapi kok kenapa mendapat laknat dari Allah? Rupanya baca Al-Qurannya itu hanya baca saja, tapi tidak sesuai dengan koridor yang Allah haruskan. Allah mengharuskan kita baca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. 2 syarat tartil. Jadi Allah itu nyuruh kita baca Quran dengan tartil. Tartil itu 2 isinya. Syarat tartil itu apa? Makhorijul hurufnya tepat, tajwidnya juga tepat, itu tartil. Kalau hukum hatam Al-Quran sunnah, cuma sunnah mu'akkadah. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menganjurkan kita menghatamkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau begitu bagaimana? Hukum ngaji tajwid ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Satu perumahan Victoria gugur kewajiban karena sudah diwakilkan oleh bunda-bunda yang mau ngaji ilmu tajwid. Cuma kalau baca Al-Quran memakai hukum tajwid, hukumnya jadi fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu ya fardu individu masing-masing, nggak bisa dititipkan. Kalau Bunda Agung ngaji Quran pakai tajwid, ya Bunda Agung yang dapat pahalanya. Nggak bisa kayak gini, kata Bu Lena, Bunda Agung nitip dong bacain Quran pakai ilmu tajwid, tapi nanti pahalanya buat saya. Nggak bisa, kecuali kalau Bu Lenanya udah meninggal, maka dihadiahkan untuk Bu Lena. Contoh ya, berarti kalau begitu bisa nggak secara logika kita ngaji Quran tapi tidak pernah ngaji tajwid dan memakai tajwid, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Berarti harus mau ngaji tajwid. Kan sunnah ini. Nah itulah yang menjadi catatan untuk kita. Kenapa pola pikir kita sunnah itu dianggap enteng? Karena selama ini sudah tertanam di dalam hati, sunnah ini gak dosa. Padahal Allah hadirkan pahala sunnah. Rasulullah SAW menganjurkan kita berbuat amal-amalan sunnah untuk menyempurnakan yang wajib-wajib. Yang wajib kita belum sempurna,
kita senang mengerjakan amalan-amalan sunnah, itulah yang akan menyempurnakan yang wajib. Makanya alhamdulillah meski hanya 1 bulan 2 kali ya Bun ya, tapi Allah mencatat kita bahwa kita sedang ingin lebih baik lagi dalam hal membaca Al-Quran. Terlebih apa coba? Al-Quran tidak bisa lepas dari sholat kita, ya Bu. Sholat kita nggak sah kalau tidak ada bacaan Al-Quran. Surat apa coba? Al-Fatihah. La sholata liman la fatihalah. Tidak disebut sholat kalau sholatnya nggak baca Fatihah. Dia baca Fatihah, tapi Fatihahnya nggak sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya, berarti sama saja meski dia sholat beribu-ribu rakaat tidak dianggap sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah kalau kita Allah berikan kesempatan bisa ngaji tajwid, meski bacaan Fatihah dalam sholat kita belum sesempurna yang diharuskan, minimal Allah menghitung kita sebagai hamba yang sedang berusaha ingin lebih baik lagi dalam bacaan Fatihah kita. Jadi Allah tahu dia sedang berusaha Fatihahnya lebih baik lagi, maka ketika ada kesalahan-kesalahan Allah ampuni. Yang tidak Allah ampuni dia gak bisa dan gak mau bisa. Ada kesempatan pun sibuk ya Bu ya, sibuk, gak bisa, gak ada waktu. Tapi ya sudahlah, yang penting fokus kepada diri kita, fokus mensibukkan diri dengan apa-apa yang Allah sukai, menjauhkan diri dengan apa-apa yang Allah tidak sukai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama lagi Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo barisan ini, barisan Bunda Diva sampai belakang. 1 2 3. Boleh nama jemput? Kenapa Pak? Billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, barisan Ibu Lena sampai belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi saya tegaskan huruf sya tidak boleh manyun karena tidak ada hubungannya dengan makhorijul huruf bibir 2. Jadi cukup menarik bibir A bawah ke atas. A'udzu billahi minasya. Jadi nggak usah minasyaitonir rajim. Satu-satu sebelum doa Robin Fa'na. Boleh nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunda Agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, lanjut. Mama Baim. Masya Allah, lanjut. Masya Allah, lanjut Umi. Masya Allah, lanjut. Masya Allah, lanjut Ibu. Masya Allah, Nenek.
Lanjut, Masya Allah Ibu. Masya Allah Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bacaan tahun ini boleh dijadikan amalan zikir kita. Di antara pahala-pahala atau keutamaannya, dijauhkan kita dari bisikan setan, bisikan jin yang berbentuk manusia atau memang langsung bisikan setan dan jin yang menghembuskan ke relung hati kita. Jadi kan ada bangsa jin yang memang menghembuskan bisikannya ke hati dan telinga kita agar kita tidak mau taat, agar kita tidak mau mendekat ke Allah, agar kita berleha-leha, bersantai-santai, menganggap meninggal masih lama. Ada juga jin yang berbentuk manusia, yaitu orang-orang yang senantiasa menghembuskan kepada kita agar taatnya nanti ajalah masih muda, ngajinya nanti ajalah kalau udah nenek-nenek, sekarang mah happy-happy aja mumpung masih muda. Ada kan statement-statement seperti itu. Makanya apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar akan membentuk kepribadian kita. Jadi kalau kita sedang berusaha menjadi lebih baik lagi, usahakan yang kita baca makin kita lebih dekat ke Allah. Apa yang kita dengar semakin bertumbuh cinta kita kepada Allah. Apa yang kita lihat, maka jadikan penglihatan kita jadi jalan lebih lagi Allah mencintai kita. Jadi hati-hati, semuanya akan membentuk kepribadian dan kejiwaan kita, maka kitalah yang bertanggung jawab pada diri kita masing-masing. Allahumma hdina asyiratal mustaqim. Minta ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dunia akhirat kita kecuali Allah yang maha menyelamatkan. Bagaimana agar kita mendapat keselamatan dari Allah? Berusahalah mengerjakan sesuatu yang Allah sukai. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan banyak latihan di rumah, lagi masak, lagi bikin kue, lagi bersih-bersih, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa manfaatnya? Pertama, berlatih terus-menerus maka kita akan bisa. Kedua, kita dijauhkan dari bisikan setan dan jin yang berbentuk manusia. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala zikrullah. Insyaallah menambah pahala, menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbin fa'alna bima 'alamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqal amanah. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kami mengucapkan kepada Al-Mukarram Ustazah Umi Naila yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Semoga semua kita dapatkan hari ini menjadi bekal hidup kita untuk selamat di dunia sampai surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang udah ikut. Marilah Haji. kita Semoga sama-sama berkah-berkah untuk kita semua. Amin. membaca istighfar sebanyak 3 kali dan doa kifaratul masjid. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.